Akbar Muslim dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai komunikasi organisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang memiliki arti budi atau akal. Hal ini berarti budaya merupakan sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selanjutnya, organisasi. Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki struktur dan nilai dan norma yang mengatur tindakan atau aktivitas dari setiap anggota, kemudian memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan dalam organisasi tersebut. Di samping itu, budaya organisasi menurut Robbins pada tahun 1996. Robbins menjelaskan, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh setiap anggota, di mana tujuannya adalah membedakan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Dari penjelasan tersebut, ada beberapa hal yang berkaitan dengan budaya organisasi. Untuk mengetahuinya, simaklah beberapa materi. Untuk mengetahuinya, simaklah beberapa pemaparan materi terkait dengan budaya organisasi berikut. Pertama, dimensi-dimensi budaya organisasi. Dimensi budaya organisasi menurut Skene. Pertama, dimensi adaptasi eksternal. Dalam dimensi ini, indikator-indikator yang akan diteliti lebih lanjut dalam perusahaan meliputi misi, tujuan, sarana dasar, pengukuran keberhasilan, dan strategi cadangan. Kedua, dimensi integrasi internal. Dimensi integrasi internal, indikator-indikator yang akan diteliti dalam organisasi, yaitu adanya bahasa yang sama, batasan anggota dalam suatu organisasi, penempatan kekuasaan dalam organisasi, hubungan anggota dalam organisasi, dan cara mengatur yang sulit diatur. Ketiga, dimensi asumsi-asumsi dasar. Indikator-indikator untuk mengetahui variabel dimensi-dimensi asumsi dasar, yaitu hubungan dengan lingkungan, hakikat kegiatan manusia, hakikat kenyataan dan kebenaran, hakikat waktu, hakikat kebenaran manusia, hakikat hubungan antar manusia, homogenitas versus heterogenitas. Selanjutnya, budaya organisasi dan iklim organisasi. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama, baik itu sikap, nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh para anggota yang menjadi pembeda antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Kemudian, iklim organisasi. Menurut Davis, pada tahun 1989, yang dimaksud dengan iklim organisasi adalah lingkungan manusia di dalam suatu organisasi tempat mereka melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, memahami perubahan budaya dan mengubah budaya organisasi. Suksesnya suatu organisasi disebabkan karena berhasil menjaga budaya organisasi yang baik di antara anggotanya. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, dapat dilihat dari hubungan setiap anggota yang kuat, kepuasan pelanggan, kepemimpinan, dan inovasi. Mengubah budaya organisasi berarti mengubah langkah organisasi ke depannya. Perubahan budaya organisasi perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Perubahan yang baik dalam organisasi akan memberikan dampak positif bagi setiap anggotanya. Adapun langkah-langkah untuk merubah budaya organisasi sebagai berikut. 1. Lakukan fase penelitian. Maksudnya adalah mencari dan menganalisis faktor-faktor budaya organisasi lama seperti nilai, kebiasaan, proses, kebijakan,
dan dokumen yang berkaitan dengan budaya lama beserta kekurangannya. Kemudian, berpikirlah untuk membuat budaya baru yang lebih baik. 2. Mengajarkan untuk melakukan perubahan tersebut. Maksudnya adalah membantu untuk memberikan rekomendasi. Contoh dari pengalaman saya bekerja, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki keahlian di bidang mesin mengajarkan anggota lainnya terkait dengan suatu mesin yang menjadi keahlian pemimpin tersebut. 3. Komunikasikan jika perubahan budaya organisasi merupakan inisiatif bersama. Hal ini diartikan bahwa perubahan yang akan dilakukan adalah kehendak bersama dalam organisasi. Kemudian yang keempat, perubahan budaya melalui keunggulan bisnis. Hal ini dapat diambil contohnya dari produk kecantikan, yaitu Wardah. Dengan slogannya, pelopor kosmetik halal di Indonesia, tentu akan menambah minat orang untuk menggunakannya. Dengan adanya unsur halal dalam produknya, tentu dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan keunggulannya. Perubahan budaya dapat dilakukan dengan menambah produk lainnya dengan adanya unsur halal di dalamnya. Selanjutnya, yang kelima, mengapa harus budaya yang berubah? Hal ini dikarenakan budaya berkaitan dengan sikap dan nilai dalam suatu organisasi. Jika ingin merubah suatu organisasi tanpa merubah budayanya, maka organisasi tersebut akan berjalan seperti sedia kala. Selanjutnya yang keenam, kapan budaya harus berubah? Budaya dapat dirubah ketika budaya lama dalam organisasi tidak lagi memberikan manfaat yang lebih kepada organisasi dan anggotanya. Contoh, perubahan budaya yang pernah kita rasakan yang berkaitan dengan zaman. Pada tahun 2000-an, teknologi komunikasi biasanya pada masa itu yang menjadi tren adalah produk Nokia. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman, pada tahun 2010 ditemukannya sistem Android dan iOS pada smartphone bermerek lain. Kemudian, yang ketujuh, model perubahan budaya. A. Culture assessment atau penilaian budaya. B. Culture gap analysis atau analisis kesenjangan budaya. C. Influencing culture change atau mempengaruhi perubahan budaya. Dan D. Sustaining the new culture atau melanjutkan budaya baru. Pada model melanjutkan budaya baru, dijelaskan bahwa hubungan yang konstan antara kinerja yang positif dan hasil yang baik dari budaya baru akan memberikan kredibilitas yang besar. Seorang dapat melihat hasil dari budaya baru tersebut dari organisasi dan anggotanya. Jika hasilnya memberikan manfaat lebih baik daripada budaya lama, maka hanya perlu untuk melanjutkan praktik budaya baru tersebut. Demikianlah pemaparan materi terkait dengan budaya organisasi. Jika ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.